Tema kita pada malam hari ini, orang yang paling rugi terkait dengan bulan suci Ramadan. Ada 4 golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling rugi. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih anak Maryam. Wa qalatin nasara Masih ibnullah wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, anak Tuhan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Jadi mereka disebut dengan kafir karena mereka ingkar. Adapun yang beriman, maka mereka disebut dengan Yahudi mukmin. Sukunya Yahudi, nasabnya Yahudi, tapi dia masuk dalam golongan mukmin. Seperti Abdullah bin Salam, seperti Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maka mereka adalah muslim muslimah. Jadi dulu ketika pengajian masih terbatas pada dinding masjid, tembok pondok, saya merasa, ya Allah, gimana nanti saya di akhirat? Karena pengajian-pengajian ini terbatas pada dinding masjid. Mau menyampaikan langsung banyak kendala. Alhamdulillah ada medsos, posting TikTok, posting Instagram, posting Twitter, posting grup WhatsApp, posting YouTube, share, sehingga nanti di akhirat kita udah lepas tanggung jawab. Hai Abdul Somad, apakah engkau tahu tentang ajaran ini? Tahu ya Allah. Sudahkah kau sampaikan? Kami sampaikan, kami streaming. Semua pengajian kita tidak ada yang eksklusif. Semuanya kita share. Jadi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW yang datang dari Allah, tidak ada alasan di zaman sekarang. Kenapa tidak ada alasan? Karena tinggal cari channelnya. Dan untuk zaman sekarang tidak mencari pun, saya yakin pas lagi scroll dapat video kita itu. Nah, jadi inilah orang yang paling rugi, diberi Allah Subhanahu wa taala hidup, diberi Allah Subhanahu wa taala nyawa, dikirimkan ruh ke badannya, tapi tidak dapat Ramadan sama sekali. Na'udzubillah. Kerugian tingkat tinggi. Kenapa begitu? Karena orang yang kafir masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu adalah nas. Nas maksudnya orang kafir. Wal hijarah maksudnya adalah batu. Batu di situ adalah batu-batu berhala. Itu semuanya di akhirat nanti jadi bahan bakarnya api neraka. Nas adalah manusia orang kafir yang masuk neraka, kekal selamanya, menjadi bahan bakarnya, tidak keluar-keluar lagi. Sedangkan orang Islam sejahat-jahatnya, dia akan keluar karena dia akan mendapatkan syafaat uzma, syafaat paling besar, syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan adanya media sosial di akhir zaman ini, saya sebagai ustadz merasa agak ringan beban saya. Karena otomatis kita sudah share grup-grup, kita sampaikan. Kalau dulu kita mesti keluar masjid, kita mesti mengetuk pintu. Sekarang kita tidak lagi ada alasan orang untuk mengatakan kami tidak pernah mendengar. Karena tinggal, kalau segan sama orang tua, segan, ya dengar sendiri.
Dan ketika dapat hidayah, ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita punya kawan, sahabat, kita share, kita doakan. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Kita berbuat baik, karena dengan berbuat baik itu mudah-mudahan terbuka pintu hati orang. Doa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikanlah hidayah kepada saudaraku, karena mereka berbuat ini karena tidak tahu ya Allah. Orang kafir ini terbagi-bagi lagi. Secara umum mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW maka dia kafir. Ada yang ateis, tak percaya sama Tuhan sama sekali. Ada yang percaya sama Tuhan tapi tidak mau beragama. Yang paling tinggi ateis. A tidak, T Tuhan, S keyakinan. Keyakinan tidak ada Tuhan. Ini yang paling kafir, sekafir-kafirnya kafir. Di bawah itu dia percaya Tuhan, tapi tidak percaya agama. Ini orang yang trauma terhadap agama. Trauma terhadap tokoh-tokoh agama. Jadi gejala ini muncul di abad pertengahan ya, di Eropa yang disebut dengan masa Renaissance. Ketika itu tokoh-tokoh agama ini sangat jahat. Menjual surat pengampunan dosa, homo. Akhirnya ditulislah buku judulnya The Dark D-A-R-K, gelap, Dark History, sejarah hitam, The Dark History of Pope, P-O-P-E, Paus, sejarah hitam kepausan. Yang nulis bukan orang Islam, orang Barat. Jadi akhirnya karena kejahatan-kejahatan, kalau Anda seorang ustadz jahat, itu yang disalahkan orang bukan orangnya, agamanya. Orang jadi antipati terhadap agama. Kalau ada orang pernah dipelorotin, kena pelorot, duitnya diambil, maka saya, tolong kita saling mendoakan. Saya bukan menjaga diri saya, karena kalau saya buat salah, orang tidak lihat Abdul Somadnya, dia lihat Islam. Tuh, lihat tuh. Nah, jadi kita, efek dari kejahatan tokoh-tokoh agama di abad pertengahan itu, maka muncullah gerakan melawan agama. Abad ke-14, 15, 16, 17. Berubahlah kiblat yang sebelumnya tokoh-tokoh agama menjadi filosof-filosof yang murtad. Filosof-filosof yang mengatakan tidak ada itu roh, tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada itu alam gaib, tidak ada itu Tuhan. Bullshit, omong kosong itu semua. Nietzsche dari Jerman yang mengatakan Tuhan pernah ada tapi Tuhan sudah mati. Begitu juga dengan nabinya psikologi Sigmund Freud yang mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Nah, jadi ini beralih arah kiblat yang sebelumnya ke tokoh agama, berpindah ke filosof-filosof ahli filsafat Eropa yang anti kepada Tuhan. Nah, sekarang upaya untuk mengembalikan, tidak bisa membunuh keyakinan orang. Jadi setengah mati mau dibunuh agama ini tidak bisa. Jadi kalau mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada, malaikat itu tidak ada, surga itu tidak ada, akhirat itu tidak ada, ruh itu tidak ada. Yang ada itu yang ada ini, tangan, mata ini ada karena ada. Terus bagaimana mereka mengungkapkan tentang benci, marah, cinta, dendam? Itu kan tidak kelihatan. Itu kan rasa. Nah, begitu juga dengan rasa bertuhan. Nah, itu jadi ada orang yang anti kepada agama, tapi ke Tuhan dia
percaya, tapi namanya dia buat sendiri, nggak mau ikut agama. Ini kafirnya itu kafir level 2 lah. Kafir yang level 3 percaya kepada Tuhan, beragama, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kafir juga. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena semua amalnya dibalas di dunia. Makanya kalau dia baik, nah itu baiknya itu ya dibalas di dunia. Di akhirat udah nggak dapat apa-apa lagi. Makanya kalau kita sayang, ya tapi saya berat ngomongnya Pak Ustadz. Ya ambillah video Ustadz Somad, video Buya Yahya, video Ustadz Idrus Ramli, video Agim, video. Terutama video-video Ustadz Zakir Naik. Nah itu potongan-potongan video-video dari Syekh Ahmad Dedat, gurunya Ustadz Zakir Naik. Itu banyak sekali karena mereka ini memang kajiannya kristologi. Kalau Ahmad Dedat, kalau Ustadz Zakir Naik tidak hanya sekedar kristologi, semua agama-agama dia kaji, dia bahas. Nah, jadi ini sangat bagus sekali untuk membahas orang yang rugi yang pertama ini. Tema kita pada malam hari ini, orang yang paling rugi terkait dengan bulan suci Ramadan. Ada 4 golongan. Yang kedua adalah orang Islam. Nah, ini dia. Bapaknya Islam, emaknya Islam, tapi dia nggak tahu ini tentang Ramadan ini. Boleh jadi dulu tinggalnya di kampung, nggak ngaji, karena miskin, karena susah misalnya. Terus merantau ke kota. Sampai di kota pergaulannya pun juga pergaulan. Ada juga orang yang dari kampung, tapi setelah sampai di kota itu tinggal dekat masjid, circle-nya itu orang-orang, kalau gini masih untung. Tinggal di kampung, miskin, susah, melarat, merantau ke kota, sampai di kota pergaulan juga narkoba, penjahat, selingkuh, homo, lesbi, LGBT. Tapi secara kultur dia Islam, dia nggak murtad. Nah ini orang-orang begini ini kalau ditanya, kamu Islam? Ya saya Islam, bapak saya Islam, mak saya Islam. Tapi nggak tahu menahu dia tentang Ramadan itu. Mau Ramadan mau apa? Tapi nanti kalau mudiknya lebih dulu pula dia pulang lagi. Lebih dulu pula dia beli baju hari raya lagi dari kita. Nah, ini orang-orang seperti ini rugi juga ini. Jadi pengalaman saya pulang dengan sepupu saya dari Pekanbaru. Kira-kira 25 atau 27 Ramadan kami pulang ke Sumatera Utara berdua. Jadi di jalan itu penuh di bawah pokok-pokok karet, pokok sawit itu. Orang minum air kelapa macam udah hari raya aja padahal masih puasa 25. Memang orang musafir itu boleh makan minum. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit au ala safarin musafir fa iddatun min ayyamin ukhra. Masih boleh, tapi kan tidak semua yang musafir itu jaraknya qasar salat boleh untuk membatalkan puasa. Seperti tidak puasa, kami pun terkejut. Ini orang ini kan pulang hari raya semua ini. Ini pulang mudik semua ini. Jadi memang nggak ngerti sama sekali tentang ajaran Islam. Kasian. Nah, bagi yang di kampung dulu tidak pernah belajar agama, tidak pernah ngaji, tidak pernah sekolah, merantau ke kota, kebetulan bisnis, dagang, jualan, dibukakan Allah pintu rezeki, tolong kembali ke agama. Tolonglah balik ke ajaran Islam. Gimana caranya? Ya bisa ngikuti kajian online. Nah, bingungnya ini mau mulai dari mana? Kami yang mau ngaji ini Pak Ustadz, startnya itu dari mana? Ini yang bingung. Dari mana kami mulai ngaji? Pertama ngajinya masalah akidah. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kitab-kitab, hari kiamat, kepada takdir.
Habis itu ngaji fikih. Fikih bersuci, wudhu, cebok, mandi, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji. Habis itu akhlak. Nah itu jadi ibarat belajar bahasa, tahu dulu level-levelnya. Ibarat main bola, ya pemanasan dulu gitu. Jadi belajar agama ini pun sistematis. Silakan mau dengar siapapun, yang penting ustadznya ahlus sunnah wal jamaah. Saya lebih nyaman kalau ngaji sama Bu Yahya, slow. Oke, kita punya ibarat ngaji ini kayak makan juga. Ada orang bagi dia sup itu enak sekali, tapi bagi saya kalau kuah-kuah ini enggak, saya maunya nasi uduk. Kata yang satu saya mau nasi ayam penyet, nah gitu. Kalau saya senang sekali kalau dengan Ustadz Hanan At-Taki. Ya silakan ngaji sama Ustadz Hanan. Ustadz Hanan alumni Azhar. Qori, hafiz Quran. Saya nyamannya dengan Ustadz Luqmanul Hakim. Ngaji dengan Ustadz Luqman. Udah ada segmennya masing-masing. Tapi punya silabus. Nah ini, supaya ngajinya jangan lompat-lompat. Nah, silabusnya akidah, fikih, akhlak. Nah, jangan nanti ngajinya udah melambung pembebasan Palestina, bagaimana menghancurkan Israel, sibuk dengan fitnah akhir zaman, sementara akidah masih belepotan. Fikihnya, wudhu pun masih kacau balau, yang masalah air suci mensucikan, mandi wajib. Nah, jadi saya selalu ngasih, kalau masalah akidah, buku referensinya buku Ustadz Kiai Haji Idrus Romli, Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahasa Indonesia, wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wa daniyah kudrat rodat ilmun hayat sama basar kalam. Kalau untuk fikihnya, fikih Islam Sulaiman Rashid. Jadi basicnya dulu, ibarat buat rumah, pondasinya dulu. Jangan langsung ke atap, atapnya bagus. Sementara pondasinya batang pisang, ini tumbang ini rumah. Nah ini bagi yang sudah Islam tapi belum ngaji. Ngajilah, ngaji. Kalau masih bingung ngaji, jangan bingung-bingung. Akidahnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Nah, ini dia sampulnya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Idrus Romli. Di pondok santri-santri kelas 1 dasar sekali ini kita khatamkan. Begitu juga dengan fikih sunnah, fikih Islam Sulaiman Rashid khatam. Ini basic yang sangat dasar. Kita bisa tahu orang ini ngerti nggak ngerti dari pertanyaan. Ustadz gimana kalau saya sholat nggak baca iftitah? Nah, itu nggak ngerti dia iftitah ini masuknya rukun, syarat, wajib, sunat. Nah, makanya belajar fikih. Oke, itu yang kedua. Bagi yang Islam tapi belum tahu supaya segera ngaji. Tema kita pada malam hari ini, orang yang paling rugi terkait dengan bulan suci Ramadan. Ada 4 golongan. Yang ketiga, Islam, bapak Islam, ibu Islam, sudah tahu. Wah ini, di kampung dulu mungkin sempat mondok, pindah ke kota juga dekat masjid, ngaji. Cuman belum sempat. Nah ini. Aduh gimana lah Pak Ustadz, saya Ramadan nih sebetulnya mau, tapi saya masih dagang di pasar. Anak masih sekolah. Kalau ambil cuti 1 bulan nggak kerja, duit nggak ada. Nah, ini tolonglah saudara-saudara kita yang Islam masih belum sempat, tolong sempatkan. Makan sahur pagi. Makan sahur, setelah itu pergilah ke pasar.
yang supir angkot tetap bawa. Jangan minum es waktu sahur, karena kalau minum es waktu sahur tuh hausnya nanti siang minta ampun. Jangan makan sup. Karena minyak-minyak itu nanti waktu siang itu di tenggorokan, hausnya minta ampun. Kalau bisa sahur itu sayur bening, jangan yang ada minyak-minyak kan, supaya apalagi nanti takutnya kerja berat. Lalu kuatkan hati bahwa saya hari ini puasa. Jangan sampai tidak puasa sama sekali. Malam gitu juga. Saya sebetulnya mau Pak Ustadz malam tarawih, tapi saya security. Jangan sampai nggak tarawih sama sekali. Bawa sajadah, bawa kain sarung. Kira-kira malam itu slow-nya jam berapa? Jam 1. Ya jam 1 tarawih. Slow. Saya ayat nggak banyak hafal Pak Ustadz. Kul wallah aja. Ya nggak apa-apa, kul wallah. Rakaat 1 kul wallah, rakaat kedua kul wallah, rakaat ketiga kul wallah. Sunat. Yang penting jangan sampai nggak tarawih. Nah ini bagi yang sudah Islam, udah ngaji, udah tahu, sering ikut pengajian, cuman merasa aduh belum sempat ini Pak Ustadz. Ini jangan sampai. Sempat-sempatkan. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Waktu kosong baca Quran. Ada duit sedikit bisa berbagi, bagi buka puasa. Amal siangnya siam, amal malamnya qiyam, berbagi buka puasa, sunnah, man fattara iman, siapa yang bagi buka puasa pada orang puasa, kana lahu mithlu ajris shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Membaca Quran, karena mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan itu luar biasa. Tema kita pada malam hari ini, orang yang paling rugi terkait dengan bulan suci Ramadan. Ada 4 golongan. Lalu kemudian yang keempat itu adalah orang Islam. Tahu dia, nah ini, selalu dengar pengajian, tapi nggak mau. Ini unik ini. Yang pertama kafir, oke. Yang kedua Islam nggak tahu. Oke. Yang ketiga Islam tahu tapi nggak sempat, sibuk. Yang keempat ini Islam tahu, dengar, tapi untuk mengamalkannya ini orang seperti ini nih perlu ngelihat orang mati, ngantar jenazah ke liang lahat, ikut memandikan, supaya ingat mati. Cerita mati ini nggak selesai dengan tausiah ceramah. Cerita mati ini memang mesti gladi mati. Memang betul-betul mati itu nanti tinggal semua ini. Istri tinggal, anak tinggal, rumah tinggal, motor tinggal, uang tinggal. Yang dibawa inilah bekal ini. Nah, setelah kita klasifikasikan 4 orang yang paling rugi itu, maka kita coba kembali bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini. Diawali dari awal hari. Awal hari itu kapan? Awal hari dalam Islam itu adalah ketika tenggelam matahari. Itu awal hari. Kalau hitungan Januari, Februari, awal hari itu jam 12 malam. Makanya orang malam tahun baru hidup mercon itu jam 12. Pus awal hari. Kalau Islam, awal hari tanggal 1-nya itu waktu azan maghrib, itu tanggal 1. 1 Syawal, bukan terbit matahari besok. 1 Syawal itu waktu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah 1 Syawal. Makanya habis itu Allahu Akbar, Allah. Habis maghrib takbir. 1 Ramadannya juga gitu. Nampak bulan. Petang sore tadi nampak bulan. Maka azan maghrib itu sudah masuk Ramadan. Atakum syahrun mubarak, sudah datang kepada kamu bulan yang banyak berkah. Ka'bah itu banyak berkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Ka'bah banyak berkah, tapi kita jauh dari Ka'bah. Nabi Muhammad banyak berkah,
Kita jauh dengan Nabi Muhammad. Jauh tempat, jauh jarak waktu juga. Tapi ada yang dekat dengan kita nggak dapat berkahnya, ya Ramadan. Nah, jadi Ramadan ini nggak ada alasan karena dia datang ke kita. Ja'akum, dia datang kepada kamu. Syahrun Mubarak.